Sampai pada akhirnya Rijal ini pun memutuskan untuk tengkurap, Pak. Nah, ketika dia tengkurap, Pak, itu kan papannya tadi ada sela-selanya kan. Di situ dia bisa melihat pemandangan air yang ada di bawah, Pak. Dan tiba-tiba nih, Pak, kepala itu muncul kembali. Kepala yang berambut panjang itu muncul kembali. Dia seakan-akan mendekati si Aba. Aba, ayo naik, Ba, buruan, Ba, kata si Rijal. Assalamualaikum brother and sister ke semuanya, kembali lagi ya Pak di channel gua Rahmat RMT. Dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir ke video ini. Jangan lupa tekan subscribe dan juga like, comment, serta share juga Pak, biar gue makin semangat gitu. Dan semoga video kali ini bisa nemenin kalian buat makan, buat temen tidur kalian, dan juga buat temen gabut kalian Pak ya. Dan ya, seperti biasa langsung saja, Zona Hitam Horror Story. Oke, jadi cerita kali ini mengisahkan seseorang anak yang bernama Rijal. Rijal ini pada saat itu sedang berusia 10 tahun. Dia tinggal bersama neneknya dan juga saudaranya yang bernama Abu. Dan dia juga tinggal jauh daripada orang tuanya. Singkat cerita, datanglah si Aba ke rumah neneknya. Si Aba ini ayahnya ya. Nah, dan juga si Aba ini terbilang terbilang jarang juga nih untuk pulang ke rumah nenek. Paling juga 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Abah udah pulang. Dan setiap kali si abahnya ini pulang, si abahnya ini tak lupa mengajak ia dan juga adeknya untuk pergi ke rumah kakung. Jadi rumah kakung ini adalah rumah ibu angkat atau ibu sambungnya dari Aba tadi. Nah, singkat cerita berangkatlah mereka ke rumah kakung itu Pak. Dan jarak menempuh ke rumah kakung itu memakan waktu sekitar 3-4 jam Pak. Jadi rumah kakung itu Pak, ialah rumah yang terletak di sebuah pedesaan yang dimana rumahnya itu berada di atas sungai Pak. Dan juga rumah ini kesannya terlihat sangat klasik Pak, yang dimana bahan-bahan dan propertinya itu hampir semuanya terbuat dari kayu. Ketika air dalam, rumah ini seakan-akan terlihat mengapung di atas air, dan ketika air surut, rumah ini kesannya terlihat lebih megah dengan tiang-tiangnya yang tinggi gitu Pak. Dan juga kolong bawah rumahnya itu yang terbilang lebar. Dan juga rumah kakung ini adalah salah satu tempat favoritnya si Rijal, karena dia juga jarang ke situ, dan juga suasananya di situ benar-benar berbeda dengan rumah neneknya yang ada di kota. Jadi pada hari itu, si Rijal benar-benar menikmati sungai dan juga angin sepoi-sepoi. Di sana juga terdapat 2 pamannya, yang kita sebut saja nama pamannya ini Paman Adi dan juga Paman Joko. Pada saat itu si pamannya ini hanya menggunakan kolor, dikarenakan mereka sudah ingin mandi pada saat itu. Di situ satu pamannya tadi sudah nyebur ke bawah melalui tangga yang ada di belakang teras tadi. Satu pamannya lagi masih duduk bersantai di sebuah tangga yang ada di belakang. Pamannya ini terlihat lihai dan sangat hebat dalam hal merenang, karena mereka juga warga setempat dan sudah terbiasa. Di situ si Rijal ini hanya memperhatikan pamannya dari atas, hingga pada akhirnya si pamannya ini pun mengajak si Rijal untuk terjun ke bawah gitu Pak. Di samping keinginannya yang sangat ingin berenang, si Rijal ini sebenarnya juga takut karena dia tidak terbiasa. Hahaha, gak perlu takut Jal, kan ada paman. Tapi di situ pamannya mencoba meyakinkan dia, gak apa-apa kok, nanti paman yang akan jagain katanya.
Setelah itu perlahan-perlahan si Rijal ini pun turun ke bawah. Dan juga pamannya tadi sambil megangin tangannya si Rijal ini. Si Rijal kemudian mulai berenang, mulai diajak main-main di situ. Dan setelah itu si Rijal ditinggalkan, diletakkan di sebuah tiang yang ada di sana. Si Rijal ini hanya mengapung-apung memegang tiang yang ada di sana, Pak. Di tengah-tengah antara pamannya yang satu tadi, yang di atas, dan juga yang pamannya yang ada di bawah ini. Nah, pada saat itu si Rijal ini tiba-tiba merasa aneh, Pak. Kakinya tiba-tiba merasa tersentuh oleh sesuatu benda. Yang mana dia merasakan benda tersebut seperti helaian rambut gitu, Pak, yang terus melilit kakinya. Awalnya benda ini hanya melilit ujung kakinya aja, Pak, tapi kelama-kelamaan itu malah naik-naik terus, Pak. Dan ketika si Rijal ini mau bergerak, itu lilitannya semakin kuat, Pak. Dan akhirnya si Rijal ini pun berteriak kan saking paniknya, Pak. Ketika si Rijal ini berteriak, dengan cepat pamannya yang ada di atas tadi langsung turun dan menyamperin dia. "Kamu kenapa, Jal?" Terus diceritain sama si Rijal bahwa kakinya tadi ada sesuatu yang melilit. Nah, di situ pamannya yang jauh tadi kan juga mendekat dan menanyakan hal yang sama kepada Rijal. Tapi dijawab sama pamannya yang satunya tadi, nggak tahu, mungkin itu cuma ranting atau apa gitu. Ya udahlah, akhirnya naiklah mereka. Singkat cerita, akhirnya malam pun tiba, Pak. Jadi rumah kakung ini dia itu seperti berbentuk segitiga lah, memiliki sayap-sayap kan gitu. Di sebelahnya ini ada kamar, di sebelahnya ada kamar, dan di tengah-tengahnya ada ruang dapur dan juga ruang tamu dan juga dapur. Jadi kamar sebelah kanan ini diisi sama Rijal, Abu, dan juga abahnya. Sedangkan di sisi kamar sebelahnya diisi oleh Ibu Tini atau ibu angkat dari abah tadi bersama keluarganya. Sedangkan di ruang tengah nih, di situ dua pamannya tadi yang tidur. Rumah kakung ini kan bener-bener rumah tradisional gitu, Pak. Jadi mereka tidurnya nyeplak aja gitu, nggak pakai alas. Dan mereka itu tidur di atas papan-papan yang dimana papan itu ada sela-selanya gitu, Pak. Jadi papannya itu tidak rapat. Ketika malam itu keluarga-keluarganya yang lain ini udah pada tidur, karena emang ya biasa aja bagi mereka kan. Tapi bagi si Rijal yang jarang ke situ, dia merasa sangat aneh dengan cuaca yang ada di sana. Dia merasa cuaca di sana sangat dingin, Pak. Ditambah lagi dengan angin yang datang dari bawah rumah tadi, karena kan papannya tadi agak jarang-jarang gitu, Pak. Ada sela-selanya kan. Ditambah lagi dengan suara berisik air yang ada di bawah rumah, membuat Rijal susah untuk tidur, Pak. Beberapa kali Rijal ini bolak-balik gitu untuk cari posisi yang enak lah gitu, Pak. Sampai pada akhirnya Rijal ini pun memutuskan untuk tengkurap, Pak. Nah, ketika dia tengkurap, Pak, itu kan papannya tadi sela-selanya kan. Di situ dia bisa melihat pemandangan air yang ada di bawah, Pak. Dan juga pemandangan air yang di bawah tadi juga cukup terlihat jelas ya, Pak ya. Nah, di situ si Rijal ini kan sambil ngelamun gitu, ngelihatin pemandangan air. Dan pada saat itu tiba-tiba Rijal ini ngelihat sebuah gelombang gitu, kayak pusaran gelombang. Dan tak lama muncullah, Pak, sebuah rambut beserta kepala di bawah situ. Dia terus berputar gitu. Si Rijal ini kan kayak ngestalk gitu. Dia kayak sedikit kaget gitu, Pak. Ditambah lagi si Rijal ini seakan-akan terhipnotis gitu, Pak. Dia kayak nggak sadar gitu, cuman bengong ngeliatin gitu. Pindah-pindah badan juga nggak bisa. Sampai teruslah itu kepala itu berputar kayak menarik gitu, Pak, di atas air. Dan syukurnya akhirnya Rijal ini bisa tersadarkan kembali, Pak. Diakibatkan helm tentara milik kakung itu jatuh, Pak.
Setelah dia sadar, dia langsung minggat dari tempat itu. Dia langsung deketin Aba untuk tidur di sana, Pak. Pada keesokan harinya, si Rijal ini pun nyamperin si Aba untuk menceritakan hal yang terjadi pada malam itu. Dia bilang bahwasanya dia melihat sesosok rambut, dia juga ada kepala sedang menari-nari di atas air. Dan pada saat itu, si Aba ini keadaannya lagi bersihin jenggot gitu, Pak. Si Aba ini kan sambil ketawa gitu. Mungkin itu cuman halusinasi kamu aja karena kamu terlalu takut, kata si Aba. Dan juga mungkin karena kamu nggak wudhu dan juga nggak baca doa tadi malam, kata si Aba. Aba ini orangnya sedikit skeptis juga ya, Pak, kayak nggak percaya dengan hal-hal begituan. Ya udahlah, kata si Rijal. Abahnya nggak percaya juga kan. Akhirnya si Rijal ini minta izin kepada si Aba untuk ikut sama paman-pamannya tadi ke sebuah kebun. Singkat cerita, berangkatlah si Rijal ini bersama paman-pamannya menuju ke sebuah kebun. Dan di situ pamannya memakai sebuah tas tradisional mungkin, dan juga beberapa peralatan untuk berkebun. Perjalanan mereka menuju kebun itu sekitaran setengah jam. Nah, dalam perjalanan itu si paman-pamannya ini kan beberapa kali bertemu orang dan juga saling sapa. Mereka berbicara dan ngobrol. Sementara itu si Rijal nggak paham, Pak. Dia cuma sedikit tersenyum dan sedikit mengangguk, seakan-akan paham gitu. Ya udah nih kan, akhirnya sampailah si Rijal ini di kebun. Di sana dia melihat beberapa pohon, salah satunya pohon jambu air. Pamannya bilang, kamu boleh kok ngambil semua buah yang ada di ladang ini atau di kebun ini, tapi kamu nggak boleh ngambil buah yang ada di kebun orang lain. Hanya yang bagian sini aja, ucap pamannya. Ya udahlah kan. Terus mereka makan juga sambil bersantai di sana, menikmati indahnya kebun yang ada di sana. Terus juga mereka menikmati angin sepoi-sepoi di sana, dan kebetulan juga hari itu cukup mendung dan tidak terik. Di sela-selanya menikmati indahnya kebun tadi, Pak, tiba-tiba si Rijal ini megang tengkuknya gini kan. Dia merasa kayak ada seseorang yang berdehem di belakangnya. Gitu. Tapi di saat Rijal ini menoleh ke belakang, nggak ada orangnya, Pak. Dan si Rijal, ya udahlah, mungkin aku salah denger aja, kata Rijal. Ya karena kan di sana juga terdapat beberapa suara kan, seperti suara burung, suara hewan yang lainnya, dan mungkin saja si Rijal ini cuma salah denger. Stop dulu nih, Pak. Buat kalian yang punya cerita horor dan mau dibagikan kepada penonton, bisa banget nih kirim ke email aku atau juga bisa DM di Instagram aku ya, Pak. Lanjut. Setelah itu si Rijal ini pun ditawarin kembali nih. Kamu suka nggak durian? Bisa nggak makan durian? Oh, kalau itu Om, jangan ditanya lagi. Aku suka banget sama durian, katanya. Oh, ya udahlah, ikutin Om. Kebetulan Om juga punya temen yang punya kebun durian. Akhirnya mereka berangkat, dan di situ si Rijal ini benar bahagia dan excited banget. Sampailah mereka di kebun temannya pamannya tadi. Tetapi ternyata teman pamannya nggak ada. Walaupun pada saat itu banyak durian yang berserakan dan juga ada beberapa durian yang jatuh juga, Pak. Tetapi pamannya di sini nggak mau gitu, nggak mau ngambil durian itu, walaupun sudah terjatuh. Nah, di sini si Rijal dapat pelajaran bahwasanya dia nggak boleh ngambil barang atau buah atau apapun itu, walaupun sudah terjatuh, ketika belum ada orang pemiliknya. Dan setelah itu, akhirnya mereka bertemu dengan pemilik kebun dan juga meminta beberapa buah durian yang ada di sana. Satu lagi nih kita petik, awas jatuh. Akhirnya mereka ngebawa 5 buah durian. Nah, dalam perjalanan pulang itu, waktunya sekitar udah asar, Pak. Dan mereka juga singgah dan mampir di sebuah musola yang ada di sana, dan mereka melakukan ibadah sholat berjamaah di sana. Allahu Akbar. Setelah sholat, mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke rumah. Dan singkat cerita lagi, akhirnya mereka sampai di rumah gitu, Pak. Dan pada saat itu, hari ini udah sore dan menjelang maghrib. Rijal kemudian duduk di teras belakang
Dan juga sambil bersantai juga menikmati angin sepoi-sepoi dan juga menikmati sungai yang ada di sana. Dikarenakan faktor lelah mungkin, si Rijal ini akhirnya tertidur, Pak. Tetapi tak lama setelah itu dia terbangun kembali tanpa ada seseorang pun yang membangunkannya. Pada saat itu keadaannya udah ramai banget, Pak. Adeknya si Abu ini kan sama si abahnya udah mandi berserta paman-pamannya tadi, Pak. Dia ditinggal sendirian gitu, dia cuma ngelihat dari atas doang gitu. Dan posisi yang lain udah pada rame gitu mandi, Pak. Ya udah nih kan, dia cuma bisa ngeliatin dari atas doang. Dan tiba-tiba nih, Pak, kepala itu muncul kembali. Kepala yang berambut panjang itu muncul kembali. Dia seakan-akan mendekati si Aba. Dan pada saat itu si Rijal ini langsung teriak. Dia langsung teriak ketakutan sambil loncat-loncat gitu, Pak. Dan orang-orang langsung ngeliatin Rijal, seakan-akan Rijal ini berperilaku aneh gitu. Tapi yang ada di pikiran Rijal pada saat itu, bodoh amat lah pokoknya, yang penting Aba selamat. Dan juga anehnya, Pak, si Abu ini sempat menangis juga, Pak. Mungkin si Abu juga ngelihat hal yang sama ya. Aba, ayo naik, ba, buruan, ba, kata si Rijal. Melihat keadaannya si Rijal seperti itu, si Aba kemudian langsung naik. Terus ditanyain nih. Tetapi di situ Rijal nggak mau ngasih tahu, Pak. Soalnya si Aba juga palingan nggak percaya kan. Dia cuman bilang, Aba ini gimana sih? Bukannya siap-siap untuk sholat maghrib, Aba malah mandi di sini. Di sini abahnya cuma bisa ketawa. Ada, ya udah deh, kita siap-siap untuk sholat maghrib ya. Nah, setelah itu mereka sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib, tak lupa juga sholat isya. Akhirnya mereka makan-makan bersama tuh. Dan juga waktu pun menjelang malam. Ketika malam hari, si Rijal ini sudah tidak berani lagi nih tidur di tempat yang kemarin malam kan. Tepatnya di kamar sebelah kanan. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke kamar tengah atau ke ruang tamu. Dan tidur bersama paman-pamannya. Dan juga kebetulan ternyata cuaca di ruang tamu itu sedikit lebih enak lah dibandingkan kamar yang ada di ujung. Setelah itu dia pun bergabung bersama dua pamannya tadi. Tetapi dia merasa aneh banget. Kenapa ya di rumah kakung ini jendelanya itu nggak ada hordennya? Padahal jelas-jelas tuh di luar itu benar-benar gelap. Terus kedua pamannya ini cuma ketawa. Nggak apa-apa lah kata pamannya. Dan tak lama setelah itu akhirnya mereka pun tertidur, termasuk si Rijal. Singkat cerita, subuh pun tiba, ya sekitaran jam 5-an lah. Di situ posisi pamannya udah siap nyiapin tungku buat masak, dan juga satu pamannya lagi buka-buka jendela yang ada di sana. Dan entah kenapa si Rijal ini tiba-tiba bersandar di sebuah kaca tersebut. Dia bersandar kan sambil menikmati indahnya pemandangan sungai. Dan tak lama setelah itu, Pak, si kepala ini tiba-tiba muncul kembali, Pak. Kepala ini seakan-akan mengincar sesuatu dan menginginkan sesuatu gitu, Pak. Kepala ini cuma diem di sana. Setelah melihat itu, si Rijal pun langsung sadar dan juga langsung menjauh dari tempat itu. Dan tak lama setelah itu pula, akhirnya si Rijal dan Aba pun kembali ke tempat nenek yang ada di kota. Dan sekarang si Rijal usianya sudah dewasa, Pak. Tetapi trauma masa kecilnya menyebabkan dia benar-benar takut dengan yang namanya air. Mau itu di kolam, di sungai, atau sebagainya. Hal tersebut seakan-akan melekat di pikirannya si Rijal ini, Pak. Hingga sampai sekarang. Dan ya, mungkin ceritanya sampai sini dulu ya, Pak. Dan seperti biasa, gua minta maaf banget nih. Karena dalam sebuah cerita, mungkin aja ada yang tertambahkan ataupun terkurangi gitu. Soalnya cerita ini bukan berdasarkan pengalaman aku sendiri, melainkan cerita dari orang lain. Nah, mungkin ya sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau.